Bismillahirrahmanirrahim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudariku dimanapun berada yang mendengar kesaksian saya saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara-saudariku istimewa umat Katolik yang bertanya kepada saya, kenapa Anda tidak mau mengikuti semua seranan-seranan yang diberikan di dalam gereja Katolik yang diisytiharkan oleh Kerajaan Vatikan yang diketuai oleh Paus. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya menolak semuanya seranan-seranan itu, berdoa di hadapan patung-patung ataupun mengambil segala doa-doa yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Mari kita melihat di dalam petikan Yeremia pasal 7 ayat 18 dan 19. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meramas adunan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Amin. Kita lihat lagi di dalam Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh, satu roh. Amin. Terpuji-pujilah Allah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, suatu masa dahulu saya adalah seorang Katolik. Saya melakukan semua seranan-seranan itu, berdoa rosoli, berdoa kerahiman, semua novena, apapun doa-doa yang diberikan, ditujukan kepada Sancti Sancto yang sudah disiapkan oleh Kerajaan Vatikan. Semuanya itu saya lakukan dan saya sungguh gemar menyimpan patung-patung gambar-gambar Tuhan Yesus, Maria, dan Sancti Sancto di dalam rumah saya. Saya lebih gemar dengan gambar besar kerahiman. Walau bagaimanapun, bila Tuhan Yesus Kristus sendiri berbicara di dalam hati saya, memberitahu saya bahwa semua ibadah-ibadah saya itu tidak berkenaan di hatinya. Dan mulai dari saat itu saya mengalami perubahan hati secara istimewa, sehingga saya berada di hadapan saudara-saudari untuk bersaksi, untuk membongkar semua rahasia-rahasia yang tertutup rapat. Sekarang ini waktunya untuk membongkar segala rahasia-rahasia dan kebenaran itu. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kenapa saya tidak mau menerima atau mengambil doa-doa yang disarankan, berdoa di hadapan patung-patung, maupun berdoa rosoli, doa kerahiman, dan banyak lagi doa-doa yang sudah disiapkan oleh orang lain yang ditekankan harus dibuat oleh umat Katolik. Dan tidak ada doa-doa yang dapat kita katakan ataupun kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus
jika tidak mengikuti semua seranan-seranan itu. Saudara-saudariku yang saya kasihi, di dalam firman Tuhan, jangan membuat patung-patung berupa apapun Maria Yesus, tapi dalam gereja Katolik diisytiharkan supaya setiap gereja, setiap rumah-rumah orang Katolik harus ada patung-patung. Mengapa saudara-saudariku yang saya kasihi, dan kebaru-baruan ini saudara-saudari dibagi tahu tentang seorang santo termuda, yaitu Carlos, yang dikatakan Santo Intinit, yang saudara-saudari mengatakan jika saudara-saudari mempunyai anak-anak yang tidak pandai intinit, silakan berdoa kepada Santo Carlos supaya anak-anak saudara-saudari menjadi pintar dengan intinit. Saudara-saudariku yang saya kasihi, di dalam gereja Katolik ditekankan berdoa, beribadah lebih kepada Sancti Sancto. Di mana perginya Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang lebih berkuasa, Tuhan Yesus atau Paus yang menggelarkan dirinya sebagai Bapa Kudus? Tahukah saudara-saudariku, tiada Bapa yang lebih kudus daripada Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang saya kasihi, Santo Carlos adalah santo yang termuda, dan kenapa umat-umat Katolik disarankan berdoa beribadah di depan patung-patung dan mengatakan di dalam gereja Katolik tidak ada jiwa. Di manakah pergi jiwa-jiwa saudara-saudari? Tidakkah saudara-saudariku Katolik ingin mencarinya? Seranan-seranan yang diberikan yaitu satu tubuh, satu roh, dan misi. Misi itu sedang berjalan sekarang saudara-saudariku, yang sedang dipersiapkan oleh saudara-saudari sendiri. Masing-masing saudara-saudari sedang mengambil peranan-peranan itu untuk menuju kepada misi tersebut. Patung-patung yang saudara-saudari ambil dan letak di hadapan saudara-saudari ketika berdoa, beribadah, dengan doa-doa yang diberikan kepada saudara-saudari serentak sedunia yang diisytiharkan harus didoakan, doa rozali, doa kerahiman, dan banyak lagi doa-doa kepada Sancti Sancto. Itulah semua yang mempersiapkan saudara-saudari di dalam misi itu. Saudara-saudariku, di manakah perginya jiwa-jiwa saudara-saudari? Manusia, Tuhan cipta kita daripada tanah dan dihembuskan napas melalui hidung. Napas masuk ke dalam tubuh, roh Allah hidup di dalam kehidupan kita. Itulah jiwa kehidupan kita. Jika kita mengatakan hanya punya tubuh dan roh, tubuh itu samalah dengan patung-patung yang berada di hadapan saudara-saudari yang tidak hidup, yang tidak pandai berkata-kata, yang adalah buatan tangan manusia, yang adalah kejikan bagi Allah, karena itu semua adalah berhala. Saudara-saudariku yang saya kasihi, manusia harus hidup dengan tubuh, roh, dan jiwa, barulah manusia yang hidup, bukan patung-patung.
Saudara-saudariku yang saya kasihi, misi itu sedang berada di hadapan saudara-saudari, dan saudara-saudari sendirilah yang telah mengurung, telah memenjara, mengikat jiwa-jiwa saudara-saudari masuk di dalam patung-patung yang berada di hadapan saudara-saudari. Saudara-saudarilah yang berhak untuk melepaskan jiwa-jiwa saudara-saudari yang sudah terperangkap, terpenjara itu. Kalau kita katakan kita punya tubuh dan roh, tubuh ini adalah kosong, dan roh itu banyak arti kata roh. Roh iblis, setan, roh malaikat pun ada. Roh Allah pun sendiri bisa masuk di dalam tubuh yang kosong, tubuh manusia. Saudara-saudariku, bila tubuh itu kosong, seperti patung-patung itu, maka segala roh-roh berada di situ. Itulah simboliknya, saudara-saudariku yang saya kasihi. Tubuh-tubuh saudara-saudari sama dengan patung-patung yang kosong itu, yang di dalamnya adalah roh-roh iblis setan, dan begitu juga dengan roh-roh yang saudara-saudari percaya punya tubuh, punya roh tapi tidak punya jiwa. Karena saudara-saudari sudah mengimani tidak mempunyai jiwa dan tidak mempunyai kehidupan. Sebab itu saudara-saudari berhak untuk mencari di mana perginya jiwa-jiwa saudara-saudari, yaitu kehidupan saudara-saudari sebagai manusia yang menyembah memuji Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Bukan mengikut segala perintah dengan doa-doa yang sudah ditetapkan oleh seseorang dari hati seseorang yang diistiharkan untuk saudara-saudari, yang harus saudara-saudari ikut, bukan dari hati saudara-saudari. Di manakah kebenarannya saudara-saudariku? Saudara-saudariku yang saya kasihi, jika seorang manusia ini hidup, Allah buat dari tanah liat dan dihembus napas melalui hidung kita, maka roh Allah masuk dalam tubuh kita, kita menjadi hidup, punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Tapi bila kita mengharapkan kita hanya tubuh dan roh, itu adalah misi yang sebenarnya, saudara-saudariku. Seorang manusia bila mati, terdiri daripada darah dan daging tubuh ini. Manusia yang mati itu akan menjadi busuk, harus dikebumikan. Tetapi bagi umat-umat Katolik mengagung-agungkan dan mengatakan orang itu kudus dan suci semasa hidupnya. Bila ia mati, dikebumikan dan digali kuburnya beratus-ratus tahun, tubuh itu tetap utuh. Saudara-saudariku, itulah misi sebenarnya. Saudara-saudari sedang diubah menjadi patung-patung. Karena patung-patung itu tidak bernyawa, hanya punya roh. Dan tubuh-tubuh yang sudah menjadi seperti patung-patung itu yang tidak kembali kepada tanah itu, di dalamnya adalah roh-roh iblis setan yang diketuai atau rajanya adalah Lucifer. Saudara-saudariku, itulah misi sebenarnya. Jika saudara-saudariku bertanya kepada saya, apa buktinya Anda berbicara demikian untuk menyuruhkan pentobatan dan mengata paus itu tidak benar? Saudara-saudariku, buka mata saudara-saudari. Iman Anda lah sendiri yang menyelamatkan saudara-saudari masing-masing. Jika saudara-saudari lebih beriman kepada paus yang menggelarkan dirinya sendiri sebagai Bapak Suci, maka disitulah saudara-saudari terikat tertambat. Tapi bila saudara-saudari membuka hati, melihat, menyembah Allah dari dalam roh dan kebenaran, memujinya dengan segenap hati, segenap jiwa, saudara-saudari dapat melihat kebenaran yang sedang
diseru-serukan oleh semua saksi-saksi Allah untuk menyerukan pentobatan di akhir zaman ini. Saudara-saudariku yang saya kasihi, sudah sampai masanya untuk membuka mata. Dan sebentar lagi di dalam gereja Katolik akan ada perubahan secara besar-besaran. Saudara-saudari sendiri sadar setiap tahun ada perubahan dalam gereja Katolik, dan sedikit masa lagi akan perubahan yang lebih besar dan lebih ketara untuk menuju kepada misi itu. Saudara-saudariku yang saya kasihi, misi sedang terlaksana. Mengapa saudara-saudari harus berdoa di hadapan patung-patung dan berdoa kepada Sancti Sancto, tapi tidak pernah mengambil iktibar untuk membaca firman Allah, firman yang hidup, yang berkuasa, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudariku, misi tentang patung-patung dan doa-doa kepada Sancti Sancto yang tidak ubah. Saudara-saudari sendiri yang mengikuti seranan-seranan itu memenjarakan jiwa dan roh Anda di dalam patung-patung. Saudara-saudariku, yang baru-baru ini diisytiharkan seorang Sancto termuda, yaitu Sancto Carlos, yang dikatakan sebagai Sancto Intinit, yang saudara-saudari semua berkata, jika ada anak-anak Anda yang tidak pandai dengan Intinit, silalah berdoa kepada Sancto Intinit, yaitu Carlos, supaya menjadi pintar. Tahukah saudara-saudari siapakah itu Sancto Intinit? Kenapa dia digelar sebagai Sancto Intinit? Karena dia akan mengontrol saudara-saudari. Itulah misi sebenarnya. Sancto Intinit, tiang dimaji. Kita bongkar semua rahasia-rahasia di akhir zaman ini, saudara-saudariku, karena tidak ada yang perlu ditutup-tutup lagi, karena alam pun sudah berbicara. Jika saudara-saudari bertanya apa kebenarannya, lihat sendiri, alam berbicara di sana sini. Ada peperangan, ada kematian, ada kelaparan, ada sakit penyakit, dan bermacam-macam lagi. Jangan saudara-saudari pikir itu semua adalah fenomena. Sekarang ini bukan fenomena tetapi hukum Allah. Karena manusia-manusia semuanya keras kepala, lebih suka duduk dan diam di dalam patung-patung daripada melihat Allah yang bertakhta di surga. Saudara-saudariku yang saya kasihi, misi itu sedang terlaksana sekarang, dan doa-doa Anda yang beribadah di hadapan patung-patung dan segala iman kepercayaan saudara-saudari kepada Sancti Sancto yang adalah Dewa dan Dewi sedang terlaksana. Karena sebentar lagi patung-patung yang ada di gereja-gereja atau di rumah-rumah setiap umat Katolik akan diubah dengan patung-patung yang lebih besar, yaitu patung-patung Carlos, Sancto Intinit yang saudara-saudari semua puja dan puji. Saudara-saudari, terlaksananya misi itu satu tubuh, satu roh, karena tubuh itu adalah kosong, patung-patung. Roh itu adalah roh iblis setan yang berada di dalam setiap tubuh-tubuh itu. Jadi saudara-saudariku, silakan lepaskanlah semua jiwa-jiwa saudara-saudari yang sudah terkurung di dalam patung-patung, di dalam doa-doa saudara-saudari. Cara untuk membebaskannya, pecahkan, putuskan semua resori-resori saudara-saudari, bakarlah semua gambar-gambar itu, supaya jiwa saudara-saudari terbebas dan terselamat. Saudara-saudariku, misi akan segera dilakukan dan sedang berjalan sekarang, dan sudah berpuluh-puluh tahun misi itu dijalankan tanpa saudara-saudari semua sadar, dengan pengawalan kepada umat-umat Katolik berdoa beribadah di hadapan patung-patung dengan doa-doa yang tidak pernah diajar oleh Tuhan Yesus Kristus,
dan percaya dan setia dengan Sri Paus yang menggelarkan dirinya sebagai Bapa Kudus. Tidak ada Bapa Kudus selain Bapa Allah, Bapa Yahweh Yesus Hamasiah Elohim, Allah atas segala Allah, saudara-saudariku yang saya kasihi. Jika saudara-saudari mengatakan, memuji dan menyembah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, bila pada saat itu dilancarkan penyembahan satu dunia, satu agama, satu duit, satu kerajaan, saudara-saudariku yang dikasihi, yang dicintai, haruslah membayar harga yang mahal sekali, sekalipun mati-matir. Daripada saudara-saudari hidup dan mati masuk di dalam kerajaan kegelapan, yaitu neraka api yang berkekalan, lebih baik saudara-saudari menjadi bayi-bayi kecil dan masuk di dalam kerajaan surga. Terpuji, pujilah Allah, haleluya, haleluya, praise the Lord, hosana, hosana, amin.